Selamat siang semuanya. Jadi sebelum diskusi saya berikan informasi pendahuluan dan sedikit mengulang apa yang telah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Slide. Jadi di telekonferensi Senin kemarin, pokok bahasanya melacak makalah penelitian empirik. Tapi belum banyak yang kita bahas, dan makalah empirik yang kita lacak adalah yang ditemukan setelah atau yang diterbitkan setelah makalah yang terakhir direview oleh makalah systematic review. Dan nanti mudah-mudahan Bu Nesti Gandini dari Perpustakaan FK UGM akan bergabung dengan kita untuk memberi penjelasan lebih banyak mengenai ini, bagaimana melacak makalah-makalah penelitian empirik, kita singkat PE gitu ya. Dan ini khusus sekali lagi makalah-makalah yang terkini. Jadi kalau makalah empiriknya misalnya yang terakhir direview oleh systematic review bulan Desember tahun 2012, yang kita lacak ke yang terkini adalah yang sampai saat ini diterbitkan maupun yang mungkin belum diterbitkan, laporan-laporan dan sebagainya. Kemudian nanti kita mulai menyinggung sedikit mengenai critical appraisal dari makalah-makalah penelitian empirik yang ditemukan, dan ada pelatihannya nanti. Slide yang berikutnya. Jadi ini bagan dari alur kerja dari kotak yang biru yang kemarin kita bahas selama 3 sesi. Jadi ada makalah-makalah penelitian empirik yang telah direview oleh para penulis makalah systemic review, biasanya 2 orang. Tadi ada yang tanya, atau kemarin ada yang tanya melalui email, apakah makalah-makalah ini yang direview oleh para penulis makalah systemic review perlu dilacak juga? Jawabannya tidak perlu, karena kalau makalah systematic review adalah makalah yang bermutu dan cara menilai kita juga sudah bahas dengan checklist dari health evidence misalnya. Jadi makalah-makalah itu sudah direview oleh para penulis, kita tidak perlu lagi melacak. Kita melacak yang ke depan. Jadi setelah makalah terakhir yang mereka review, kita cari, kemudian itu yang kita review, kita critical appraisal, kita cari dulu, dan critical appraisal. Di kotak merah sebelah kanan yang biru, jadi makalah systematic review memberi masukan pada si peneliti apa masalah yang masih dihadapi para peneliti dan apa tujuan penelitiannya. Jadi ini kita sebut masalah penelitian awal dan tujuan penelitian awal. Dengan makalah-makalah penelitian empirik yang lebih terkini dan setelah direview, disintesis, kita mungkin perlu mengupdate, memperbarui masalah penelitian dan tujuan penelitiannya. Dan ada kemungkinan berbeda sedikit dibandingkan yang awal. Jadi mungkin sudah ada peneliti lain yang berusaha untuk memecahkan masalah penelitian awal ini. Jadi kita sekarang akan fokus di kotak yang hijau, makalah-makalah penelitian empirik yang akan direview di pasca makalah systematic review.
Nah, supaya tidak terlalu banyak makalah PE yang harus dilacak, sebaiknya makalah systematic review yang seterkini mungkin. Jadi misalnya kalau saudara berhasil menemukan makalah systematic review terbitan tahun 2015 bulan Januari atau Desember tahun 2014, kemungkinan makalah terakhir yang mereka review itu tanggal bulan November atau Desember tahun 2012. Jadi tidak terlampau banyak makalah penelitian empirik yang perlu dilacak dan direview. Jadi sekali lagi usahakan mencari makalah systematic review yang seterkini mungkin dan yang bermutu sehingga bisa diandalkan. Nah, kenapa harus makalah systematic review? Karena ini yang paling komprehensif, yang paling sistematis, yang sudah disaring dan yang sudah di critical appraisal dan disintesis oleh para ahli. Jadi sebagian besar dari telaah kepustakaan sudah dilakukan oleh orang lain. Bagi mereka yang tidak mengikuti sesi-sesi sebelumnya, dapat melihat di situs jejaring S3 dan bisa mengunduh atau mendownload materinya, termasuk PowerPoint-nya. Dan juga di blog saya, Rosi Sanusi, sambung huruf kecil semua, terus .wordpress.com. Itu ada banyak materi tentang program pradoktor tahun yang lalu dan pradoktor tahun ini. Kemudian mereka yang perlu keterangan atau konsultasi bisa melalui email, bisa ditujukan pada saya maupun pada Bu Esti atau pada pembimbing yang lain. Dan kalau Anda ikuti tahap-tahap ini, besar kemungkinan nanti pada akhir bulan ini saudara sudah punya garis besar dari proposal Anda. Dan proposal ini diisi secara bertahap sehingga makin lama makin lengkap, dan kemudian versi yang terakhir dapat digunakan untuk mendaftar pada program S3. Makin lengkap proposal ini dan makin sudah diketahui dan didiskusikan dengan pembimbingnya, makin hemat. Jadi tidak perlu terlalu lama mengikuti program ini. Ya, terima kasih Pak Rosi. Selamat siang semua. Hari ini saya akan sharing informasi, sharing pengalaman dan pengetahuan. Tadi Pak Rosi sudah menjelaskan secara panjang lebar. Saya di sini akan sharing jadi bagaimana kita kalau menemukan referensi, tadi terutama yang artikel-artikel penelitian yang sudah systematic review. Jadi terutama sumbernya dari mana saja. Jadi hal ini saya rasa perlu saya sharingkan karena saya yakin sebagian dari peserta ada yang belum memahaminya. Jadi seperti saya sharingkan di sini, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah cara atau tips dan trik kita mencari referensi di website. Jadi misalnya kalau selama ini para peserta biasanya sering bergoogling kalau mencari referensi, kalaupun kita masih bergoogling, saya sarankan bisa bergoogling tapi masuknya ke scholargoogle.com. Kenapa? Karena kalau kita masuknya lewat google.com, informasi yang di sana terlalu lebar dan informasi yang sifatnya abal-abal pun dia masuk ke sana. Tetapi kalau kita masuk ke scholargoogle.com, yang di sana yang di-sharing adalah
yang dipublish adalah informasi-informasi yang scientific information only, seperti itu. Jadi saya contohkan, selain itu ada website yang sebenarnya atau database yang sudah dilanggankan oleh Universitas Gajah Mada dengan Fakultas Kedokteran. Dalam hal ini ada website yang namanya The Cochrane Library. Jadi para peserta kalau seandainya sudah mempunyai email UGM, itu bisa dilakukan koneksi pada saat kita posisi dimanapun dengan menggunakan single sign on. Jadi kalau kita posisi kita tidak berada di lingkungan kampus, saya rasa bisa dimanfaatkan koneksi yang SSO ini tadi. Jadi kalau misalnya saya contohkan, kalau kita misalnya kalau kita posisinya sedang ada di kampus, kita langsung saja masuknya ke libmed libmed.ugm.aj.id. Oke. Ini adalah link ke perpustakaan Fakultas Kedokteran. Ini saya jelaskan kalau kita posisinya sedang ada di kampus. Jadi di sini sudah ada beberapa link yang sudah kita siapkan, terutama kalau seandainya rekan-rekan mau menelusuri referensi yang systematic review, kami sarankan masuknya ke The Cochrane Library. Sebentar, saya coba tunjukkan. Ya, ini linknya. Ini adalah database yang sudah systematic review. Jadi database Cochrane Library ini semua artikel atau jurnal yang dipublish di The Cochrane Library ini merupakan sudah hasil dari review dari pakar di bidangnya. Saya coba tunjukkan untuk Cochrane Library. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ya, di sini rekan-rekan peserta bisa searching berdasarkan keyword, atau kalau seandainya kita sudah mempunyai judul rencana penelitian, kita bisa type di kolom ini. Seperti misalnya yang saya contohkan, yang kita cari adalah DOT itu tadi ya, directly observe therapy. Oke, saya coba tunjukkan di sini. Tapi memang tidak semua yang dipublish di The Cochrane Library ini sudah dilakukan oleh review. Tetapi memang ada beberapa yang belum, dan apabila belum di sana akan tertulis belum ada review. Kemudian dia tidak hanya mempublish dari review saja, dia juga mempublish semacam ada protokol di sana. Jadi rekan-rekan peserta bisa explore lagi kalau seandainya sudah masuk ke websitenya Cochrane ini. Sebentar, ini aksesnya agak lamban. Ya, ini agak lamban, kita tunggu. Sebenarnya tidak hanya Cochrane Library, teman-teman, rekan-rekan, ada juga dari PubMed. Kalau PubMed itu adalah database online yang ya, dia berperan sebagai semacam search engine bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi rekan-rekan bisa mencari referensi di sana. Ya, sebentar, ini tampilannya sudah muncul. Ini, ya, kita coba type lagi di sini. Saya coba ketik lagi. Ketik dot juga bisa. Tidak bisa. Saya sudah coba tadi, Pak. Surf therapy. Oke.
Ya, ini tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa judul, dia bilang ada 24 hasilnya dengan keyword DOT, Directly Observed Therapy. Jadi seperti kita lihat di sini ada tertulis ada review, berarti makalah tersebut sudah dilakukan review oleh para pakar di bidangnya, kemudian dipublish di Cochrane Library ini. Kemudian di sini ada tulisan NS sama review. NS itu berarti new source, jadi ada beberapa yang baru. Jadi ada beberapa updatean yang terbaru di sini. Nanti ini bisa dieksplor lebih jauh oleh rekan-rekan peserta. Kemudian untuk yang review ini, kita coba tunjukkan. Ini yang merupakan makalah yang sudah, ya ini yang nomor 1 misalnya. Ini kita klik, saya tunjukkan tampilannya untuk referensi yang sudah dilakukan review. Ya, ini adalah abstraknya. Kemudian dari abstrak ini kita bisa kembangkan, bisa kita ambil untuk full papernya. Jadi full paper dari makalah ini kita bisa ambil dengan cara kita klik yang ya format PDF. Ya, di sini ternyata saya klik full tag-nya, kita harus register dulu, tapi harusnya tidak, karena koneksinya tidak menggunakan yang ada di, kita koneksinya pakai apa? Oh ya, karena koneksinya ternyata tidak memakai jaringan yang ada di UGM. Rekan-rekan tidak perlu khawatir, karena ini bisa kita atasi dengan cara kita bisa menggunakan akun SSO kita. Jadi dengan cara memasukkan email UGM kita. Jadi koneksinya kita masuknya tidak lewat di ruang studio ini. Saya tunjukkan masuk ke IZ proxy. UGM hotspot. Hotspot UGM nggak ada. KMPK dia bukan. Iya. Iya, sebenarnya itu bisa kita atasi kalau rekan-rekan semua ada email yang UGM, itu bisa kita masukkan akun kita. Tapi kebetulan ini koneksinya bukan koneksi yang dari UGM, jadi mungkin saya tidak bisa menunjukkan full tag-nya. Tapi intinya, kalau di judul tadi yang sudah kita searching, kemudian dari judul ada tulisan review, itu berarti kita bisa mengakses full text-nya secara utuh, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya itu adalah dari yang The Cochrane. Saya coba tunjukkan yang dari PubMed yang lebih familiar. Sebentar, saya tunjukkan. Ya, dengan pubmed.com ini rekan-rekan bisa mengaksesnya dimanapun berada dengan koneksi apa. Ya, intinya asal ada koneksi internet saja kita bisa masuk ke PubMed, karena PubMed ini adalah database, sebenarnya database yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional yang di Amerika sana. Jadi dia berperan sebagai search engine untuk bidang kedokteran dan kesehatan. Ya. Di kolom ini, di PubMed ini juga memungkinkan kita untuk melihat MAS database atau medical subject heading. Jadi di sini disediakan cara kita untuk membuat atau menentukan keyword secara terstandar. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau keyword yang kita buat itu sesuka kita, asal-asalan, mungkin nanti pada waktu kita searching hasilnya pun bisa asal-asalan seperti itu. Jadi saya sarankan kalau rekan-rekan peserta belum memahami bagaimana cara membuat keyword yang terstandar, bisa masuk dulu ke linknya yang sudah disediakan oleh PubMed ini lewat
mesh database seperti itu ya. Ini nanti lebih jauh bisa dieksplor lagi. Kemudian di PubMed ini juga peserta bisa dimungkinkan untuk mempunyai account. Jadi dengan cara kita harus register dulu. Kita klik yang sign in to NCBI. Jadi kita bisa mempunyai account. Tujuannya adalah segala aktivitas kita yang sudah kita lakukan di website PubMed ini itu akan tersimpan ke account kita. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah menyimpan menyimpan full text artikel yang sudah kita temukan misalnya ke dalam hard disk atau ke dalam flash disk kita. Jadi kita cukup simpan ke account yang sudah kita register di NCBI ini, seperti itu. Kemudian saya coba contohkan lagi di sini. Misalnya yang kita cari tetap dengan keyword yang sama. Oke, seperti ini. Ya, saya tunjukkan di sini. Ini adalah temuan dari PubMed, ada 7.600 sekian judul. Tetapi tentunya dari sekian banyak judul ini tidak semua yang gratisan. Karena apa? Karena di database PubMed ini yang dipublish di sini tidak semua adalah gratisan, walaupun ini adalah search engine yang gratisan. Sebagian dari yang dipublish adalah kita harus berbayar. Jadi caranya bagaimana, asal yang kita cari itu adalah yang free, seperti itu. Kemudian selain itu di PubMed ini juga mempublish artikel dari semua negara yang ada di dunia. Jadi itu terlihat dari bahasa yang disediakan di sini, tidak hanya bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia pun juga ada. Tapi nanti kita coba. Caranya adalah ya, di sebelah kiri ini ada beberapa batasan yang bisa kita isi dulu agar perolehan hasilnya tidak terlalu banyak. Ya, sebelumnya ada beberapa tips untuk searching referensi. Jadi semacam ada search tools atau alat bantu penelusuran. Jadi ada 3 alat bantu penelusuran yang berupa jadi semacam connecting word atau logika boolean. Jadi ada connecting word, kita bisa menggunakan salah satunya, yaitu ada penggunaan and, or, dan not. Jadi kalau saya contohkan, kalau apabila kita menggunakan connecting word berupa kata and, di sini hasilnya akan semakin sedikit. Karena sifat dari connecting word berupa kata and itu sifatnya adalah narrowing, jadi dia mempersempit. Jadi hasil yang akan kita peroleh akan lebih sedikit. Mungkin hasilnya tidak seperti yang di sana tertera, ada 7.000 sekian judul. Apabila rekan-rekan menggunakan connecting word berupa kata or di sini dia sifatnya adalah broadening, dia memperluas, jadi nanti perolehan hasilnya akan lebih banyak. Misalnya saya tunjukkan di sini, yang kita cari adalah directly observed therapy, misalnya hubungannya dengan Indonesia misalnya. Jadi yang kita cari adalah dot and Indonesia misalnya. Di sana nanti hasilnya akan lebih sedikit daripada kalau kita mencari dengan kata or. Karena apa? Kalau kita dengan kata or, semua kata DOT dan Indonesia dia akan muncul seperti itu. Jadi hasilnya lebih banyak. Kalau kita menggunakan connecting word atau kata penghubung berupa not atau sifatnya pengecualian, jadi exclusion, jadi itu hasilnya juga akan lebih sedikit. Saya coba contohkan ini. Ya,
Di sini saya coba contohkan. Indonesia juga. Ya, di sini saya contohkan. Saya di sini sengaja menggunakan salah satu search tool, yaitu menggunakan tanda petik depan dan belakang kata. Ini bisa kita lakukan apabila yang kita cari itu lebih dari satu kata. Misalnya di sini kenapa DOT saya buat kepanjangannya, karena kadang dia nggak muncul di sini. Jadi misalnya yang kita cari adalah saya kasih tanda petik directly observe therapy. Jadi kenapa dikasih tanda petik? Agar si PubMed ini tidak mencari directly sendiri, observe sendiri, dan terapi sendiri, tetapi dia akan mencari kata dari atau kalimat dari directly observe therapy, seperti itu. Nah, ini saya kasih N Indonesia, seperti itu. Jadi kasus DOT yang ada di Indonesia, maksudnya seperti itu. Ini adalah yang langkah pertama. Kemudian untuk memberikan batasan perolehan hasil lagi, tadi yang saya bilang, di PubMed ini tidak hanya menyediakan yang gratisan, tetapi juga ada yang berbayar. Di sini di sebelah kiri ada misalnya untuk text availability, ada abstract, ada free full text, dan ada full text. Kalau rekan-rekan memilih yang full text, yang akan muncul di sini adalah semua artikel yang berbayar dan yang gratisan. Tapi kalau kita memilih yang free, ya yang akan muncul yang free saja. Kita coba tunjukkan. Ya, ternyata hanya ada 12 judul. Kemudian di sini juga ada membatasi untuk publication date. Biasanya dianggap valid itu untuk 5 tahun terakhir. Oke, misalnya di sini kita pilih yang 5 years. Ya, dia akan otomatis berkurang juga. Kemudian kita juga bisa memilih yang sudah dilakukan review. Misalnya di paling atas itu untuk article types. Jadi untuk jenis-jenis artikel kita bisa pilih yang clinical trial misalnya, seperti itu. Kemudian untuk bahasa, seperti saya informasikan, di PubMed ini juga semua bahasa yang ada di dunia itu dipublish. Jadi bisa saya tunjukkan di sini, kita pilih yang language misalnya. Kemudian di PubMed ini juga memungkinkan kita untuk memfokuskan pada salah satu jenis kelamin misalnya. Kemudian usia-usia tertentu itu juga bisa kita berikan batasan apabila rekan-rekan dalam penelitian yang diinginkan adalah pada usia-usia tertentu. Ya, seperti ini tampilannya. Saya tunjukkan untuk bahasa. Ya, ini bahasa, semua bahasa ada, bahasa Indonesia pun juga ada. Ya, ini bahasa Indonesia. Tapi kemungkinan pengalaman saya seperti yang sudah saya alami, kalau kita memilih bahasa Indonesia itu hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena hasil yang saya tahu, hasil penelitian meskipun dari orang Indonesia pun, itu kalau mempublish di PubMed jarang-jarang mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi umumnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi alangkah baiknya kita memilihnya yang bahasa Inggris saja. Ini kita pilih. Ya, ini hasilnya cuma ada 2. Seperti kita lihat di yang poin nomor 2 itu adalah salah satu co-authornya dari staf di kedokteran UGM. Jadi ada tulisan dari Pak Yodi Mahendra Data, seperti itu. Yang di poin 2 itu nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian ini juga bisa kita pilih kalau kita memfokuskan pada salah satu jenis kelamin. Kalau tidak, kita tidak perlu isi. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa memilih kalau misalnya memfokuskan pada usia-usia tertentu, seperti itu. Baik, setelah ini kita peroleh, kita coba lihat misalnya yang tulisan dari Pak Mahendra Data. Seperti ini tampilannya. Ini adalah abstrak yang bisa kita baca sekilas. Kemudian
apabila kita melihat kalau ingin mendownload full text-nya, ini kita bisa klik ada kolom untuk full text links. Nah, ini yang kita klik. Ya, seperti ini link yang ke free full text-nya. Kita bisa membaca full text-nya. Ya, seperti ini. Kita bisa menyimpan file ini juga. Ya, saya rasa itu dari beberapa cara untuk kita memperoleh hasil mencari referensi atau artikel yang sudah dilakukan review. Jadi itu tadi bisa dilakukan, poin besarnya adalah di database The Cochrane Library tadi. Sama kalau kita tidak menemukan di sana, belum pernah dilakukan review, rekan-rekan peserta bisa masuk ke linknya PubMed tadi, pubmed.com. Itu kalau misalnya di evidence base itu juga bisa dicarinya lewat Cochrane. Jadi kalau seandainya tidak bisa masuk ke Cochrane, bisa ke PubMed, intinya seperti itu. Kemudian kita bisa aksesnya dengan cara menggunakan single sign on dari email UGM yang sudah rekan-rekan miliki, seperti itu. Mungkin dari saya sementara itu dulu. Untuk selebihnya nanti kita bisa berdiskusi atau bisa lewat via email dari tim ini.